selamat malam teman-teman semua. Selamat datang di Alkitab PA Online bareng. Iya, nah teman-teman semua bersyukur hari ini kita bisa bertemu. Saya hari-hari ini hari-hari yang sulit, tapi setiap kali bangun pagi saya merasa bersyukur Tuhan masih memberikan nyawa, memberi kesempatan untuk saya boleh melayani terus sampai nanti gitu ya. Gimana Roma kabar kamu? Iya, saya juga bersyukur Bu. Di tengah-tengah kesibukan dari pelayanan Sabda bulan Oktober ini masih bisa gitu menyapa teman-teman dan kita bisa bertumbuh bersama-sama melalui penggalian firman Tuhan yang kita lakukan setiap minggu. Ya, aku cukup bersyukur loh, kemarin dulu sebenarnya acara Alkitab tuh hampir ditiadakan karena bulan Oktober tuh kita penuh, jadwalnya luar biasa banyak gitu ya. Tapi bersyukur akhirnya kita berjuang tetap ada dan senang sekali bisa ketemu dengan teman-teman selama bulan Oktober ini. Ya, untuk teman-teman baru yang mungkin baru pertama kali ini datang, perkenalkan saya Yulia. Iya, dan saya Roma. Dan kita yang akan jadi host dalam acara PA Online bareng seri Alkitab, membahas pasal-pasal yang terkenal, dan hari ini kita akan membahas dari Esra pasal yang ke-7. Ya, selain pasal yang top, kita juga punya tamu istimewa hari ini. Ada 2 tamu yang akan bersama dengan kita akan segera undang ya. Iya, yang pertama ada Pak Martin, ini sahabat Sabda juga ya, dari kegiatan Sabda. Terus yang kedua, tamu spesial kita yang udah lama nggak datang tapi selalu di belakang layar gitu. Iya. Halo Pak Martin. Halo, selamat malam Bu Yulia. Iya, senang sekali bisa menjadi tamu kami malam hari ini. Iya, terima kasih juga udah diundang, udah diajak. Iya. Dan Bapak ada di Papua ya. Ini sudah malam sekali di sana. Senang sekali. Iya, udah hampir jam 11? Oh, setengah 10. Iya. Wow, terima kasih Pak. Nanti akan selesai kira-kira 1 jam, jadi setengah 11 nanti baru selesai. Nggak apa-apa Bu. Iya. Iya, oke. And Tere, selamat malam Tere. Hai Bu, selamat malam juga. Berjumpa. Yang terakhir Tere jadi guest pas bulan Juni. Nah, tuh udah berapa bulan tuh? Udah 4 bulan loh. Iya, senang sekali bisa bertemu lagi dengan Tere menjadi tamu kita hari ini. Oke, kita mungkin nggak bisa berlama-lama supaya 1 jam ini kita bisa pakai untuk waktu yang sangat efektif. Iya, kita 1 bulan ini kita membahas 2 kitab yang sangat istimewa, yaitu Nehemia dan Esra. Dan hari ini kita akan membahas kitab Esra. Iya. Oke, kita mau mulai dengan doa. Ya, iya. Oke teman-teman, kita akan berdoa bersama. Oke, Bapak yang surga, terima kasih untuk malam hari ini. Bersyukur untuk 2 tamu istimewa yang boleh kami undang pada malam hari ini, Pak Martin dan juga Tere. Kami bersyukur karena bersama dengan mereka kami akan membahas Esra 7 dan kami berdoa kiranya Tuhan buka hati kami, buka pikiran kami sehingga malam hari ini kami boleh belajar tentang Esra dan belajar apa yang Tuhan kerjakan melalui hamba-Mu yang setia ini. Terima kasih Tuhan, kami memberikan seluruh acara ke dalam tangan Tuhan, juga teman-teman yang sedang on the way untuk pergi ke Alkitab, kiranya Tuhan juga pimpin mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, bersama kami yang hidup kami berdoa. Amin. Oke, ya. Kita akan ngobrol-ngobrol sebentar dengan Ibu Yulia gitu karena kita mau lihat ya pasal 7 dari kitab Esra, tetapi alangkah lebih baik kita bisa mendapatkan gambaran teman-teman semua bagaimana sebenarnya latar belakang kitab Esra ini. Mungkin banyak dari teman-teman yang ketika belajar kitab kadang kitab Esra itu apa sih, jarang dibuka atau jarang dipelajari, hanya membaca gitu ya. Jadi kitab Esra ini adalah kitab yang menuliskan tentang sejarah kembalinya bangsa Israel dari pembuangan setelah Tuhan membuang mereka ke tanah asing, ke tanah Babel, yaitu selama 70 tahun gitu ya. Kenapa mereka dibuang? Ya udah pasti karena ketidaksetiaan mereka. Iya. Tuhan tuh padahal udah ngasih aturan jelas banget gitu ya, tapi tetap aja dilanggar, dan pelanggaran terhadap perintah Tuhan itu punya konsekuensi seperti bangsa Israel. Mereka harus mau, bukan hanya mau ya, terpaksa melihat bagaimana Tuhan menghukum mereka gitu ya. Semoga hukuman ini boleh menolong mereka untuk ingat siapa Tuhan. Iya, ternyata 70 tahun berlalu sesuai dengan nubuatan nabi-nabi Yeremia dan juga Yesaya. Akhirnya Tuhan juga memakai bangsa lain melalui raja-rajanya
untuk mengembalikan mereka ke Yerusalem. Dan di situ gelombang pertama ada Zerubabel yang membawa pulang bangsa Israel, terus nanti gelombang kedua baru kita belajar pasal 7 ini Ezra yang membawa pulang bangsa Israel yang sisa, dan yang terakhir adalah gelombang ketiga yang kemarin minggu kita pelajari, Nehemia yang membawa pulang untuk membangun tembok Yerusalem. Tapi kita belajar di kitab Ezra ini, Bu, siapa mungkin bertanya-tanya ya, siapa sih yang menulis kitab Ezra ini? Tentu saja yang menuliskan adalah Ezra. Pada umumnya ahli kitab juga menyetujui gitu bahwa Ezra lah yang menuliskan kitab ini. Meskipun dari pasal 1 sampai pasal 6 tidak disebutkan gitu ya, nama Ezra gitu baru muncul di pasal 7. Tapi ahli kitab menyetujui bahwa Ezra yang menuliskan. Di pasal 7 kita mulai lihat ya kata ganti orang ketiga di sana menjadi kata ganti orang pertama, aku gitu ya. Jadi Ezra memperjelas bahwa dialah yang menuliskan kitab ini. Ya, Ezra punya keistimewaan karena kental sekali, kitab Ezra maksud saya ya, punya keistimewaan karena kental sekali dengan sejarah Israel, dan itu sejarah yang luar biasa bagaimana Tuhan membawa mereka kembali kepada Tuhan. Ya. Iya. Ngomong-ngomong Ibu Yulia bilang kata kembali, saya jadi ingat kemarin pas bedah kitab Ezra ya Bu ya, kelas online yang kita adakan. Jadi kitab Ezra ini benar-benar syarat dengan kata kembali gitu, di mana Tuhan menggerakkan bangsa-bangsa untuk mengembalikan umatnya ke tanah Yerusalem. Selain itu juga Tuhan menggerakkan pemimpin saat itu untuk membangun bait suci yang sudah hancur 70 tahun yang di bawah pemerintahan Nebukadnezar ya, saat Babel menyerang Yerusalem. Dan Tuhan juga mengembalikan bangsanya untuk dimurnikan gitu kepada firman Tuhan, kepada Taurat Tuhan. Dan ini juga akan kelihatan di pasal 7 yang akan kita bahas hari ini. Iya, betul sekali. Karena tadi kalau Roma bilang ada banyak sekali kata kembali, berapa kali? 5? Lebih Bu. Lebih ya? Lebih. Banyak kata kembali yang nanti saudara akan juga temui, karena minggu ini dan minggu depan kita akan membahas Ezra. Ya. Oke, teman-teman silakan mulai mencatat, mencari-cari, membaca-baca lagi Ezra, menemukan berapa ada kata kembali di situ ya, kembali yang istimewa, secara unik gitu ya. Iya. Jadi tema utama Ezra apa nih? Iya, tema utamanya udah pasti kembalinya bangsa Israel ke kota dan sejarah untuk membangun bait Allah gitu. Jadi fokusnya kepada pembangunan bait Allah saat orang-orang Israel yang kembali kepada Yerusalem dipimpin oleh 3 bagian gelombang tersebut. Dan Ezra pasal 7 ini adalah gelombang kedua yang akan nanti itu di situ bait Allah sudah berdiri Bu, dan Ezra akan memimpin bangsa Israel untuk dimurnikan gitu melalui firman Tuhan, Taurat Tuhan, dan perkawinan campur dan lain sebagainya. Itu ada nanti sampai pasal 10. Jadi bukan hanya kembali membangun bait Allah ya, tetapi juga kembali membangun kehidupan rohani bangsa Israel. Nah, itu yang luar biasa dari Ezra. Iya, jadi spiritual mereka juga sangat penting, dan itu yang terutama harusnya. Imannya bisa kembali pada Allah yang benar gitu. Oke, dan di pasal 7 ini kita akan melihat bersama-sama Bu, apa yang Ezra lakukan gitu terhadap bangsa Israel dan bagaimana Tuhan ikut campur dan benar-benar berdaulat di pasal 7 ini. Bersama dengan teman-teman kita, ada Pak Martin dan juga Teresia yang sudah gabung. Ya, teman-teman yang di rumah, tadi adalah sekedar latar belakang, pasti masih banyak lagi latar belakang yang lain yang teman-teman harus pelajari, tapi karena kita akan mengerucut hanya ke pasal 7 saja, jadi hanya sebagian kecil saja yang kita jelaskan ya. Dan hari ini Pak Martin dan Tere akan menolong kita untuk menggali bersama-sama beberapa ayat dari pasal 7. Ya, tapi sebelum itu kita akan ulas dulu latar belakang pasal 7. Iya, kita akan lihat overview dari pasal 7 ini bersama Tere dan juga Pak Martin. Nah, teman-teman, saya panggil teman-teman aja ya, biar akrab ya Pak. Iya, di pasal 7 ini ada berapa ayat yang teman-teman temukan? Ada berapa ayat jumlahnya yang teman-teman lihat ketika belajar dari pasal 7? Mungkin dari Tere dulu. Ya, untuk Ezra 7 itu ada 28 ayat. Iya, ada 28 ayat di situ ya. Kalau kita lihat di Alkitab ini, buku itu dari bagian 28A dan B itu dipisah ya. Tapi masih tetap 28 bagian A gitu ya. Ya, jadi ada 28 ayat yang dikisahkan di Ezra pasal 7. Nah, kalau saya bertanya ke Pak Martin, siapa saja nih Pak tokoh-tokoh yang Bapak lihat ketika belajar dari Ezra pasal 7 ini? Mungkin tokoh-tokoh yang penting aja Pak. Tapi yang lain juga banyak.
Cukup banyak nama yang disebutkan. Banyak, Banyak ya. iya. Iya sih sebenarnya banyak ya. Selain yang pertama sih Allah pasti ada di sana. Yang kedua itu Ezra sendiri. Kemudian saya juga hitung gitu ya, Ezra sampai ke Harun gitu ya, ada 17 nama kalau tidak salah. Gitu terus kayaknya ada arti tersendiri, saya juga coba gali. Kemudian ada Arta Sasta Raja gitu. Iya. Iya. Sama Oke. Musa mungkin ya. Ada Taurat Musa. Iya. Iya. Taurat Musa itu disebut. Oke, dan ada beberapa nama-nama lain sebenarnya kalau teman-teman nanti pelajari, ada tokoh-tokoh lain disebut bin gitu ya. Jadi itu keturunan dari Ezra sendiri, dan juga ada beberapa penyanyi, budak di Bait Allah, sampai kepada yang lain-lain gitu ya. Di ayat gimana? Penunggu pintu gerbang. Pintu gerbang. Iya. Iya, itu orang-orang yang diatur Ezra untuk memimpin bagiannya tersendiri-sendiri gitu. Ya, oke, di bagian ini atau masih di pasal ini, apakah teman-teman juga menemukan ada kata yang diulang-ulang, yang mungkin beberapa kali, lebih dari 3 kali diulang-ulang, dan ini sebagai satu penekanan yang penting di dalam pasal ini? Mungkin Tere? Ya, kalau saya melihatnya di pasal 7 ini, tangan Tuhan melindungi itu diulang-ulang sampai 3 kali, sama kata Taurat juga. Kata Taurat sering diulang, perak dan emas, bait Allah, sama kata ahli. Itu yang paling sering disebutkan di Ezra 7. Iya. Oke. Iya, tangan Tuhan yang melindungi itu tadi cukup penting juga ya. Hampir beberapa ayat juga diulang-ulang. Apakah Pak Martin menemukan kata yang lain yang cukup diulang-ulang di dalam pasal ini? Ya mungkin kata-katanya nggak sama persis gitu ya, tapi saya coba lihat ternyata ada kayak Taurat Tuhan itu disebutnya berbeda-beda gitu ya, tapi mungkin nggak tahu. Ada Taurat Musa, nanti bilangnya hukum Allah gitu kan, kadang-kadang terus nanti dibilang kehendak Allahmu gitu. Hukum Allah juga ada berapa kali di belakang. Kemudian ada juga yang iya, ketetapan. Mungkin kata aslinya sama atau enggak saya juga nggak tahu ya, tapi secara umum mungkin artinya sama. Kemudian yang iya, terus yang sama juga seperti itu saya lihat tentang rumah Tuhan di Yerusalem, ada di Yerusalem. Kadang-kadang dibilang rumah Tuhan, nanti dibilang kediamannya di Yerusalem, kemudian ada dibilang rumah Allah yang ada di Yerusalem, gitu, di hadapan Allah di Yerusalem gitu ya. Secara umum hampir mirip menurut saya ya kata artinya. Gitu. Ya, kadang tempat ibadah, ya. Iya, kadang tempat ibadah. Ya, cukup jeli Pak Martin melihat pemakaian kata yang lain, ya, tapi untuk kata yang sama, untuk arti yang sama ya. Iya. Oke. Nah, jadi dari kata-kata atau dari tokoh-tokoh yang kita lihat dan juga dari penekanan-penekanan penting yang diulang-ulang di pasal 7 ini, apakah teman-teman bisa menyimpulkan nih kesan umum gitu, apa tema utama dalam Ezra pasal 7 secara spesifik? Mungkin bisa lanjut ke Tere. Iya, kalau baca keseluruhan dari pasal 7 ini bercerita tentang kembalinya Ezra ke Yerusalem, karena di perikopnya juga jelas dikatakan kan, Ezra diberi kuasa oleh raja untuk mengatur kebaktian dalam rumah Allah gitu. Jadi seperti tadi yang sudah dibahas juga, Ezra itu kembali untuk menata kehidupan kerohanian bangsa Israel gitu. Oke, apakah Pak Martin juga sepakat? Hampir mirip kayak begitu ya. Maksudnya ini bercerita tentang Ezra itu gitu. Tokoh Ezra itu bagaimana dia bertindak dan bagaimana Tuhan membantu dia gitu ya, menolong dia untuk melaksanakan tugasnya dengan cara yang luar biasa. Kalau dari saya gitu. Oke, iya, benar-benar ya kita lihat bagaimana Tuhan melakukan sesuatu kepada Ezra gitu melalui orang lain gitu, melalui raja yang Tuhan
minta gitu ya, Ya, untuk bisa ya. melakukannya. Ya, nanti kita lihat lebih dalam ya Pak, dan juga Tere di dalam pasal 7 dari ayat-ayat yang akan kita pelajari malam hari ini. Ya, teman-teman yang di rumah, perhatikan baik-baik ayat apa saja yang akan kita bahas pada malam hari ini, dan mulai teliti lebih dalam lagi. Nah, kita meneliti malam ini. Oke, jadi ayat yang kita gali pada malam hari ini adalah ayat 6, ayat 10, dan juga ayat 27 sampai 28. Gitu, ada 3 bagian ya, ada ayat 6, ayat 10, dan ayat 27 sampai 28. Ya. Oke, teman-teman nanti silakan memberikan tanggapan, memberikan respon, atau pelajaran penting yang didapatkan juga dari ayat-ayat yang akan kita gali. Nah, kalau kita melihat ayat 6, kita bisa buka Alkitab kita sama-sama. Firman Tuhan berbunyi demikian. Esra ini berangkat pulang dari Babel. Ia adalah seorang ahli kitab, mahir dalam Taurat Musa yang diberikan Tuhan Allah Israel. Dan Raja memberi dia segala yang diingininya. Oleh karena tangan Tuhan Allahnya melindungi dia. Wow, ya, luar biasa ayat yang kita lihat ini ya. Tapi kita akan gali bersama-sama dengan 2 teman saya malam hari ini. Nah, ketika melihat ayat 6 ini, Pak Martin dan juga Tere, apa nih yang bisa kita pelajari tentang Esra sendiri di ayat ini? Dari ayat ini. Mungkin dari Pak Martin dulu nih. Nah iya, itu dia. Kayaknya saya udah nggak sabar. Maksudnya gini, saya otomatis kenapa saya pas baca ayat Ezra ini, saya langsung keinget ke Daniel gitu. Ya, karena tiba-tiba kenapa dia raja memberi segala yang diingini gitu. Jadi saya karena berapa minggu lalu belajar Daniel, kan Daniel seperti itu ya. Pasti apa yang membuat dia sehingga raja mengasihi dia, mengakui akan Allahnya gitu ya. Pasti ada sesuatu yang membuat Esra sampai kan di situ katakan raja memberi dia segala yang diingini. Saya bilang luar biasa gitu ya. Siapa sih ini Esra? Sampai raja juga mau apa yang diminta dikasih gitu. Itu dia yang saya juga jadi merinding gitu ya. Dan ya kata-katanya lagi yang satu, oleh karena Tuhan melindunginya gitu. Persis sama. Jadi saya ingat Daniel bagaimana dia saat yang pertama itu dia berketetapan ya tidak akan menajiskan diri kan katanya gitu. Akhirnya maka Allah itu mengerjakan Daniel, dia dikasihi sama pegawai istana gitu. Sampai pada akhirnya nanti apa yang diminta Daniel pun raja memberikan yang kedudukan yang tinggi gitu. Ada sesuatu yang spesial dari Esra ini di ayat 6 ini kalau saya lihat. Nah, yang spesialnya itu sebenarnya ada juga di ayat 6-nya itu, Pak. Iya, betul. Siapa Esra? Iya, siapa Esra dari ayat 6 ini? Nah, ini dia ahli kitab dan ahli Taurat Musa gitu. Iya. Saya kitab. Iya, saya konekin ke ayat yang tadi banyak nama-nama itu, Bu Yulia dan Kak Roma gitu ya. Itu sampai ternyata dia dari turunan Musa. Siapa? Harun gitu ya. Dari Harun, turunan-turunan bagaimana mereka menjaga kitab ini tetap jaga sehingga sampai menurunkannya sampai ke Ezra gitu ya. Maksudnya Esther sampai tetap belajar setia kepada Tuhan dan ahli gitu ya. Tapi nanti di ayat berikutnya mungkin ada penjelasan lebih jauh lagi menurut saya sih gitu. Iya. Oke. Ya kalau zaman sekarang mungkin Esra tuh S3. Iya ya. Biblika. Sudah. Profesor Biblika. Iya ahli betul. daripada yang segala ahli ya. Selain ahli dikatakan juga dia mahir dalam Taurat Musa gitu. Mungkin Pak Martin bisa gambarkan tuh mahir dalam Taurat itu seperti apa? Apakah memang menguasai seluruhnya seperti itu? Bukan hanya pengetahuan ya. Kalau dibilang mahir kan itu mahir biasanya kalau saya dikaitkan dengan bisa dilakukan gitu ya. Dia mahir mempraktekkan melakukan apa Taurat Tuhan itu. Jadi dia bukan hanya tahu tapi dia melakukannya. Sekali lagi balik lagi ke Daniel gitu ya, melakukan seperti itu gitu ya. Nggak tahu saya kok connect-nya ke Daniel gitu. Maksudnya karena dia fokusnya karena raja memberikan dia segala yang diingini gitu ya, pasti dia seperti itu. Selain mahir dan
dia melakukan kitab Taurat sehingga raja bisa melihat gitu ya, ternyata orangnya bisa dipercaya dan bisa diandalkan gitu. Kalau Pak Martin ingat Daniel, kalau saya ingat Nehemia. Nehemia juga dikasihi oleh raja. Oh iya, mungkin ya. Karena saya kemarin 2 minggu lalu baru baca Daniel juga. Iya, oke. Ya, jadi dari ayat 6 ini kita bisa tahu ya siapa Esra gitu ya, apa yang membuat dia dikasihi oleh raja. Tadi sudah dijelaskan juga oleh Pak Martin. Nah, kalau saya lanjut ke Tere nih. Kenapa nih Esra ketika kita lihat ayat 6 ini kan akhirnya ya berangkat pulang dari Babel ini. Kenapa Esra harus kembali ke Yerusalem? Iya, di ayat 6 ini yang saya lihat itu kenapa Ezra harus kembali ke Yerusalem gitu. Ezra ingin mengajarkan atau mengenai kan mereka bangsa Israel saat itu kan udah sudah lama gitu nggak melakukan apa yang menjadi maksud Allah atau sesuai dengan hukum Taurat Tuhan gitu. Nah di sini Ezra kembali ke sana untuk memberitahu mereka lagi gitu akan hukum Taurat Allah itu, karena kayak yang tadi aku bilang juga di situ Ezra itu disuruh raja kembali untuk mengatur kebaktian dalam rumah Allah. Jadi nggak cukup hanya selesai bait suci itu gitu, tapi juga mereka harus diajarkan cara-cara peribadatan yang benar sesuai dengan hukum Taurat gitu. Oke, jadi bisa kita lihat ya dari ayat ini Tuhan benar-benar kandalikan di segala sesuatunya ya supaya Esra bisa kembali ke Yerusalem dan bisa memurnikan bangsa itu di hadapan Allah sesuai dengan hukum Musa, hukum Taurat yang mereka dapatkan dari Esra sendiri. Ya, memang buku Esra ini kalau kita baca dengan teliti ya, kita seakan-akan bisa melihat bagaimana tangan Tuhan mengatur gitu ya segala sesuatu yang dialami, termasuk kembalinya Esra ke Yerusalem. Itu juga sesuatu yang nggak mungkin itu bisa dilakukan dengan usaha manusia gitu ya. Tuhan yang menyiapkan segala sesuatunya. Iya, saya setuju sekali ya. Nggak mungkin dilakukan karena usaha manusia gitu. Kalau kita lihat mungkin Israel yang pulang itu hanya sisa gitu, nggak banyak sekali yang pulang ke Yerusalem ya gitu. Bukan karena mereka juga bisa melembutkan hati raja saja gitu, itu di bawah kendali Tuhan, tapi Tuhan benar-benar atur segala sesuatunya sehingga melalui Esra bangsa Israel bisa pulang yang sisa ke Yerusalem untuk mengatur itu tadi kebaktian dan juga kemurnian Taurat Tuhan. Nah, iya di balik ini tadi saya ingin bertanya sih ke Pak Martin nih, siapa nih yang membuat Esra bisa dikasih oleh raja? Tadi kan sudah banyak dibahas ya bagaimana raja mengasihi Esra dan akan memberikan apa yang diinginkan. Siapa nih di balik itu semua? Iya, sebenarnya saya juga coba cari gitu Esra ini siapa ya, tapi sedikit gitu ya cerita tentang Esra. Tapi kalau yang saya lihat Esra di penekanannya karena ada kata karena Tuhan Allah melindungi dia gitu ya. Amen. Jadi ya dia bisa seperti itu karena dia mempunyai Allah yang luar biasa gitu ya. Terlepas dari itu juga dia percaya kepada Allah sehingga Allah pun mau menjaga dia, mau melindungi dia dan memampukan dia gitu ya untuk melakukannya itu gitu. Ya, hampir sama dengan Nehemia ya Pak. Hati raja pun diatur oleh Tuhan. Iya, luar biasa. Luar biasa sih saya lihatnya. Tuhan lebih besar dari raja-raja yang ada di dunia ini dan kita tahu itu ya. Tuhan benar-benar mengendalikan raja Artasasta saat itu, bahkan sebelumnya sebenarnya di Raja Kores di pasal 1, terus masuk ke Darius di pasal 4 sampai ke Artasasta itu Tuhan kendalikan satu persatu gitu ya. Dengan pemimpin-pemimpin yang berbeda-beda, Tuhan berdaulat atas raja-raja ini. Ya. Iya. Ini teman-teman di rumah silahkan mulai memberikan komentar juga loh. Pokoknya kalau kita membahas ayat 6, maka saudara juga boleh memberi komentar-komentar tentang ayat 6. Nanti ketika kita pindah ke ayat 10, saudara juga boleh langsung, jadi tidak harus menunggu sampai Pak Martin dan Tere akan memberikan ulasannya. Saudara juga boleh pada saat yang sama memberikan komentarnya ya, atau pertanyaan juga boleh.
Ini belum ada. Jadi Oke. teman-teman cuma senang mendengarkan Pak Martin dan Tere saja dan kita harusnya ikut juga memberi komentar ya. Oke, jadi kita tunggu nih komentar kalian. Iya, ini teman-teman udah Banyak lumayan sebenarnya. banyak bergabung ini. Ada Kak Jessica, ada Kak Mika, Pak Henry, akun GKI, Pak ada Fendi. Fendi, Ya. Asri. Ini banyak yang cukup bergabung. Silakan bisa memberikan tanggapan atau pelajaran juga yang didapatkan dari ayat 6 yang Atau sangat mungkin bagus. pertanyaan untuk Pak Martin dan Iya Tere. benar, atau pertanyaan terkait ayat yang sudah digali. Silakan nanti ada Pak Martin dan Tere yang siap untuk menjawab juga. Ya. Iya. Oke, mungkin kita bisa lanjut untuk ayat 10 dulu. Iya. Teman-teman kalau yang mau komentar ayat 6 silahkan ya, nanti kita akan bacakan kemudian. Oke, ini masih berkaitan dengan ayat 6 yang sedang kita gali, Pak Martin dan juga Tere. Di ayat 10 berbunyi demikian, sebab Ezra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Nah, ini menarik sekali ya ayat 10 ini. Dimulai dengan kata sebab gitu ya. Berarti ada yang memulai di ayat-ayat sebelumnya gitu ya. Berarti kita harus melihat juga ayat sebelumnya. Nah, kenapa Ezra membuat komitmen nih untuk meneliti Taurat Tuhan? Kalau kita melihat kata sebab di sana, berarti ada hal yang membuat Ezra akhirnya bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan. Mungkin dari Tere dulu. Dari siapa, Kak? Sorry, tadi nggak jelas suaranya. Oh, Tere. Jadi kan ayat ini diawali dengan kata sebab. Pasti kan ada alasan gitu ya di ayat-ayat sebelumnya. Apakah Tere menemukan alasan kenapa dikatakan sebab itu gitu ya? Atau sebab Ezra telah ya. Iya, kalau dihubungkan dengan ayat 9, di situ kan dikatakan oleh karena tangan murah Allahnya itu melindungi dia, sebab itu Ezra telah bertekad untuk meneliti firman Tuhan gitu. Jadi ada kesadaran dari Ezra itu, dia nggak akan mampu gitu, nggak akan mampu kembali ke Yerusalem dan juga mengubahkan mereka kalau bukan karena Tuhan yang melindungi dia dan juga mengajari dia gitu. Jadi Ezra sendiri tahu Taurat Tuhan itu adalah sesuatu hal yang sangat penting dalam kehidupannya gitu, untuk mengatur kehidupannya supaya tetap berada di jalurnya Tuhan gitu. Makanya di sini dia bilang Ezra bertekad. Kata tekad di sini kan berarti nggak ada kompromi atau bukan sesuatu hal yang spontan gitu. Menurut saya di sini Ezra itu berarti mau apapun yang terjadi, dia berkomitmen, dia harus mempelajari Taurat Tuhan itu gitu. Ya, mungkin Pak Martin bisa menambahkan atau punya alasan yang beda? Ya, kayaknya saya agak beda sedikit gitu ya. Malah kebalik gitu ya kalau saya. Ini kaitannya ke ayat 6. Jadi kan emang hubungannya ke ayat 9. Oleh karena tangan murah Allahnya itu melindungi dia gitu ya. Jadi karena Ezra bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan, selain itu dia nggak hanya meneliti aja. Di sini kan dibilang dia melakukannya malah. Jadi Taurat Tuhan itu bukan kayak saya ingat kemarin waktu Ronaldi ya minggu lalu ya katanya kan orang Taurat Tuhan itu Taurat Tuhan itu bukan cuma buat pengetahuan aja, diketahui, dikumpul gitu, tapi untuk dilakukan malah Taurat itu. Nah, karena Ezra mau melakukannya, lebih-lebih lagi dia juga mau ngajarin orang untuk melakukannya, makanya tangan Tuhan melindungi dia gitu. Kemurahan Tuhan melindungi dia gitu. Jadi itu salah satu sebabnya mengapa Ezra dilindungi oleh Tuhan dan pada akhirnya ia dikasihi oleh raja gitu ya. Karena dia melakukan Taurat Tuhan itu. Gitu kalau saya ya. Nggak tahu ya. Betul, Pak Martin ngomong seperti itu, saya jadi ingat buku yang sedang saya baca, belum selesai tapi ya. Anda melangkah, Tuhan memimpin gitu ya. Ezra sudah melangkah lebih dahulu, dia punya tekad. Jelas tekad itu juga Tuhan yang kasih gitu ya. Tetapi karena langkah yang sudah diambil oleh Ezra, maka Tuhan ikut campur tangan untuk seluruh apa yang akan terjadi di kemudian ya.
Ya. Apalagi saat itu posisi Ezra bukan hanya imam, bukan hanya pemimpin, tapi dia punya tanggung jawab besar gitu untuk membawa bangsa Israel pulang ke Yerusalem dan menata kerohanian mereka gitu. Jadi dia pemimpin ya. Iya, pemimpin saat itu. Jadi butuh sekali pertolongan Tuhan, dan itulah kenapa dia juga bertekad juga sih untuk mengetahui apa yang menjadi kebiasaan Tuhan dalam kehidupannya melalui Taurat itu gitu. Tanpa itu mungkin dia nggak akan bisa melangkah itu tadi seperti Ibu Yulia bilang. Ya, nah dan masih di ayat 10 ini ya kita belajar tentang kata meneliti di sana ya. Apakah teman-teman nih sempat mencari apa arti kata dari meneliti di ayat 10 ini? Monggo, silakan. Meneliti ya? Iya. Belum lihat. Meneliti Taurat Tuhan. Ini kata kerja yang cukup apa ya, kalau dalam pengertian lain bisa mengkaji gitu atau menyelidiki. Oh iya, mungkin dia berusaha untuk mengerti gitu ya. Mengerti maksud Tuhan atau kehendak Tuhan. Kalau kita gitu ya, kalau kita kan Alkitab ya. Kalau dulu Taurat Tuhan, mau mengerti apa sih sebenarnya arti atau perintah Tuhan itu di Taurat Tuhan itu gitu. Jadi dia belajar sungguh-sungguh. Bukan hanya sekedar membaca ya Pak ya. Oh iya betul, bukan membaca lewat doang gitu kalau baca ya Bu ya. Ya. Tapi dia mau sungguh-sungguh kayak kita inilah ya, PA kali ya Bu ya. Iya. Ya, Tere mau menambahkan? Iya, hampir sama sih, maksudnya ya Ezra di sini nggak hanya sekedar membaca Taurat Tuhan itu gitu, tapi juga menyelidiki. Kalau kita sekarang kan udah banyak tools yang bisa kita gunakan gitu. Contohnya ada kata-kata sulit, ada kata-kata yang kita nggak mengerti. Ezra benar-benar meneliti itu gitu, menyelidikinya dengan cermat sampai dia benar-benar tahu apa yang Tuhan ingin sampaikan melalui ayat ini atau melalui Taurat Tuhan ini gitu. Itu yang dikatakan meneliti di situ. Iya. Iya, jadi benar-benar usaha yang ekstra ya dari Ezra ya. Tahu kalau firman Tuhan itu kokoh gitu. Jadi tanpa diteliti, tanpa dikaji atau tanpa dicari, kita nggak akan menemukan apa artinya, apa maksudnya firman Tuhan itu. Tapi karena dia mau melakukannya itu, akhirnya dia bisa menemukan mungkin apa maksud Allah dalam kehidupannya gitu, khususnya dalam membina pemimpin bangsa Israel. Mungkin kata kerennya sekarang studi Alkitab gitu ya. Iya betul. Iya, studi Alkitab. Oke, nah selain meneliti, ya kita sudah lihat ya kata meneliti yang sudah kita dalami tadi. Selain meneliti gitu di pasal 7 ayat 10 ini, meneliti Taurat Tuhan. Apalagi nih yang dilakukan Ezra nih, terhadap Taurat Tuhan. Tadi teman-teman sempat sedikit aja udah memberitahu, tapi mungkin bisa ditambahkan. Iya. Ya. Kalau dari Tanya. Iya. Kalau untuk lanjutannya itu setelah meneliti, dia juga melakukannya serta mengajar ketetapan dan peraturan. Hanya meneliti Taurat itu, tetapi juga dia mengaplikasikannya atau melakukannya di dalam kehidupannya. Nah, setelah dia juga melakukannya, dia nggak menyimpannya sendiri, tetapi juga mengajarkannya kepada orang lain gitu, atau kepada bangsa Israel gitu. Ya, itu step yang semakin serius ya. Kalau meneliti mungkin diri sendiri bisa, gitu ya. Melakukan, wah itu level yang lebih tinggi lagi. Bukan hanya mengerti dengan kepala, tapi juga dijalankan. Tapi mengajarkan lebih lagi, ya. Lebih, saya pikir tahapan yang lebih berat lagi, karena kalau kita mengajarkan tapi kita sendiri nggak melakukan, ya sama aja omong kosong ya. Jadi itu bertingkat gitu ya, kata-kata itu merupakan kata bertingkat yang lebih serius lagi. Iya. Oke. Iya betul. Iya. Ada tambahan dari Pak Martin juga terkait mengajar, melakukan dan juga mengajar? Iya, saya setuju sih dengan Ibu Yuli gitu ya. Apalagi kalau kita mau, saya kadang-kadang kalau kita mau sharing gitu ya, bahwa renungan mungkin saya takut gitu ya. Kalau apa yang saya katakan itu nggak dilakukan gitu. Makanya saya juga nggak berani sembarangan ngomong. Buat apa kita
ngasih tahu orang kalau kita sendiri nggak melakukannya, itu kan NATO ya. Itu dia itu yang susah juga. NATO ya. Iya. Oke, ya ini PR besar juga berarti ya. Apakah kita mau mengabdikan diri kita untuk meneliti, melakukan dan juga mengajarkan ketetapan yang sama yang dilakukan oleh Ezra saat itu, mengajarkannya ke bangsa Israel. Nah, mungkin malam hari ini teman-teman punya ladang pelayanan yang lain yang juga sebagai target gitu untuk bisa mengajarkan apa yang teman-teman sudah dapatkan, lakukan dan akan diajarkan kepada orang lain. Tapi jadi teringat loh. Kalau di Alkitab itu ada kata guru. Guru kan tugasnya mengajar nih. Guru kalau sampai mengajar salah, maka akan ditaruh kilangan di lehernya dan dilemparkan ke laut gitu ya. itu sebabnya benar-benar harus bukan hanya mengajar dan kita melakukannya, tapi mengajar dengan benar. Kalau tidak dia menyesatkan orang. Iya. Oke, apakah kita melihat dari ayat 10 ini ada tanggapan sahabat-sahabat yang sudah gabung malam hari ini? Ya nih, mulai ada tanggapan-tanggapan nih. Thank you untuk teman-teman, kasih tanggapan lebih banyak lagi. Oke, kita bacakan ya Bu ya. Ada tanggapan dari Pak Mansyur. Halo Pak Mansyur, akhirnya bisa bergabung. Ya, Ezra merupakan generasi yang sudah disiapkan oleh Tuhan. Karena Ezra menyadari hikmat dan kepintaran yang ia miliki untuk melayani Tuhan. Ayat 10. Oke, ya. Ya, ada tanggapan dari Ibu Broto juga. Betul Pak Martin, kalau sudah melakukan firman Tuhan pasti tidak tahan untuk tidak mengajarkannya, tidak menceritakannya. Berkat yang tidak bisa ditahan untuk tidak dibagikan. Iya, apa yang sudah penuh pasti akan meluber ya. Meluber itu artinya dibagiin. Kalau kita sudah penuh pasti akan meluber dan kita membagikannya kepada orang lain. Iya, ada tanggapan lagi nih Bu dari Septia nih. Meneliti adalah dari kata Ibraninya tadi dia sempat teliti ya, bagus sekali ya. Ada kata daras di sana, seek with care, mencari atau melihat dengan teliti. Ya, oke, ada pertanyaan nih Pak Martin dan juga Tere, tanya Bu Yulia. Bu Yulia harusnya yang baca. Kita bertiga berempat nih, jadi boleh tanya siapa aja boleh jawab kok Bu. Oke, tanya Bu Yulia, kita melangkah Tuhan memimpin. Bagaimana menilai ketika kita melangkah mengambil keputusan itu termasuk pimpinan Tuhan atau bukan, dilihat dari mananya Bu? Aduh, Ibu ini kalau diterusin bisa OT nih Bu. Kita lagi bicarain Ezra nih, Ibu. Jadi, wah ini panjang jawabannya, nanti jadi satu seminar Ibu. Jadi next time aja ya Bu ya. Tapi yang jelas ketika kita melangkah bukan sembarang melangkah ya, tapi kita melangkah dengan iman. Kita tahu untuk siapa kita lakukan itu, kepada siapa kita percaya, gitu ya. Jadi itu menjadi latar belakang yang kuat. Jadi bukan hanya kita mengambil keputusan, tapi kita punya latar belakang yang kuat, dekat dengan Tuhan dan mengerti keinginan kita bukan keinginan dari diri sendiri, tapi ingin menyenangkan Tuhan. Itu dulu ya Bu ya, nggak bisa banyak-banyak. Iya, nanti Bu Lani bisa cari juga nih bukunya, mungkin ada di toko online, silakan Bu. Oke, ada pertanyaan kedua dari Saudara Rizky. Mengajar di antara orang Israel, kenapa ya kok di antara orang Israel? Apa salah mengajar di luar? Gimana nih maksudnya? Wah ini Pak Martin dan Tere pasti tahu nih jawabannya. Di antara orang Israel, silakan Pak. Iya, itu kan yang di Ezra ini kan ahlinya ahli Taurat Tuhan. Taurat itu pun kalau di ayat 6 tadi kan Taurat Musa yang diberikan Tuhan Allah Israel gitu ya. Jadi emang Taurat yang mau diajarkan itu pas waktu itu konteks waktu itu tentang Taurat Israel, Allah Israel gitu. Ya itu yang mau diajarkan ke orang Israel. Karena dia juga kembalinya kan ke Israel mau mengajarkannya. Ya, mungkin pertanyaannya dipertajam lagi ya Pak. Kenapa tidak di luar orang Israel? Kenapa hanya mengajarkan untuk orang Israel saja? Iya, karena emang Ezra kalau saya baca gitu ya, dia emang boleh dibilang diutus atau ditugaskannya untuk Israel gitu ya. Dia kan pulang untuk ke Israel, ditugaskan Tuhan juga untuk ke Israel, gitu. Mungkin beda, yang lain tahu. Iya Pak.
Tere mau coba? Iya, kalau aku karena konteksnya di sini kan Ezra disuruh kembali ke apa bangsa Israel gitu. Jadi kenapa di ayat 10 itu dia bilang apa peraturan di antara orang Israel gitu. Karena dia apa peraturan yang dimaksud di situ peraturan untuk orang Israel untuk bangsa Israel itu gitu. Jadi makanya tujuannya itu dan kembali ke konteks lagi itu kan konteksnya kembali ke Yerusalem yang saat itu adalah bangsa Israel gitu. Ya, ya harus confident. Iya. Ya memang Isra di apa namanya Isra dipimpin oleh Tuhan untuk bangsa Israel ya. Dan pada saat itu memang ya seperti apa ya? Tuhan memakai bangsa Israel menjadi cara untuk Tuhan menjangkau bangsa-bangsa yang lain. Nah, saat itu Tuhan ingin memurnikan dulu nih bangsa yang Tuhan pilih. Supaya nanti ketika kemurnian itu tercapai, maka mereka akan menjadi cara untuk Tuhan pakai menginjili seluruh dunia. Walaupun akhirnya nggak nyampe. Orang Israel mikir hanya untuk aku saja gitu ya. Mereka pikir mereka satu-satunya bangsa yang dikasih Tuhan, nggak ada bangsa yang lain. Nah, akhirnya salah gitu sebenarnya mereka. Nah, itu Paulus menjelaskan dengan sangat jelas dan tepatnya bahwa Tuhan memilih Israel bukan untuk berakhir di Israel, tapi untuk ke seluruh bangsa di dunia. Jadi ini masih proses ya Rizky. Jadi dalam proses ini Tuhan sedang memurnikan bangsa Israel untuk nanti bisa dipakai menjangkau seluruh dunia. Iya, jadi kita benar-benar di konteks ya, dimana kalau Esra ini berkaitan dengan suku Yehuda yang dikembalikan Tuhan memang setelah ketidaksetiaan mereka 70 tahun dibuang, akhirnya dikembalikan lagi ke tanah asal mereka untuk membangun Yerusalem. Kalau Rizky tadi tanya apa salah mengajar di luar orang Israel ya, pastinya tidak salah, tapi memang ini kalau berbicara tentang konteks Esra yang saat itu imam keturunan dari Lewi memang difokuskan untuk memurnikan Taurat Tuhan, apalagi tugas imam memang tugasnya itu gitu ya, imam di bait Allah. Ayo teman-teman yang lain harus kasih komentar nih, tanggapan, dapat berkat apa dari ayat 6 dan ayat 10. Iya. Ya, kalau belum ada kita akan masuk dulu ayat 27 dan 28. Iya, kita sudah melihat dari ayat 6 tadi ya, yang sangat berkaitan juga dengan ayat 10 yang banyak kita bahas tadi di situ terkait meneliti, melakukan dan juga mengajarkan di antara orang Israel yang dilakukan oleh Esra. Dan ditutup lah pasal ini dari ayat 27 dan 28, kita baca di sini, terpujilah Tuhan Allah nenek moyang kita yang dengan demikian menggerakkan hati raja, sehingga ia menyemarakkan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem dan membuat aku disenangi oleh raja dan penasihat-penasihatnya serta segala pembesar raja yang berkuasa. Ini satu pujian yang dinaikkan oleh Esra kepada Tuhan Allah nenek moyang Israel. Nah, Pak Martin dan juga Tere, kalau melihat pujian-pujian, sekalian baca ayat 28. Oh iya, ayat 28b. Maka aku menguatkan hatiku karena tangan Tuhan Allahku melindungi aku dan aku menghimpunkan dari antara orang Israel beberapa pemimpin untuk berangkat pulang bersama-sama aku. Iya, ini 28-nya dua bagian ya. Tadi saya belum baca bagian B-nya. Oke, di ayat 27 dan ayat 28 ini teman-teman bisa melihat betapa Esra sangat memuji kebesaran Tuhan di sana. Nah, pujian apa saja nih yang Esra sebutkan tentang Tuhan di dua ayat ini? Ini dari Pak Martin dulu. Ya, yang pertama bahwa di ayat yang A-nya yaitu kan dibilang 27 ya katanya, dan Tuhan menggerakkan hati raja gitu, sehingga raja itu tergerak bahkan untuk menyemarakan rumah Tuhan gitu ya di Yerusalem. Jadi melalui raja itu diberi kesempatan lah ya Esra disuruh untuk kembali dan menyemarakan rumah Tuhan itu mungkin mengaktifkan kembali ya semuanya, hukum Tauratnya, perayaan-perayaannya, ucapan syukur atau apa. Iya, itu, dan melaksanakan itu semua. Dan kemudian juga Tuhan boleh menggerakkan membuat
Ezra disenangi gitu ya, disukai oleh orang-orang yang mungkin belum percaya ya kepada Tuhan. Cuman mereka melihat pekerjaan Tuhan melalui Ezra. Itu dari saya. Oke. Ini ada satu lagi tuh di sana. Pujian yang dinaikkan Ezra kepada Tuhan. Ini dari Terry bisa menambahkan? Iya, sudah senyum-senyum Terry. Karena ya yang terakhir ini menurut saya yang paling penting gitu. Yang Ezra memuji Tuhan karena Tuhan melindungi dia gitu. Itu yang aku lihat di sini yang paling penting, karena ketika baca pasal ini secara keseluruhan, ada 3 kali sebenarnya Ezra menyebutkan karena Tuhan melindungi aku gitu, karena tangan Tuhan melindungi aku gitu. Jadi Ezra sangat bersyukur untuk hal itu. Selain yang disebutkan sama Pak Martin, dan yang paling penting bagi saya adalah perlindungan Tuhan itu sendiri bagi Ezra gitu. Ya, ketika Ezra berkata Tuhan menggerakkan hati raja, itu menunjukkan bahwa pujian yang diberikan Ezra itu luar biasa, karena berarti Tuhan tuh di atas raja, bahwa dia itu punya kuasa yang lebih tinggi dari siapapun gitu ya. Raja kan sebenarnya udah yang paling tinggi gitu ya, ternyata ada yang lebih tinggi, ada langit di atas langit gitu ya, ada raja di atas raja, yaitu Allah sendiri ya. Itu pengaguman yang besar. Dan juga kalau Ezra tadi Terry berkata dia melindungi aku, artinya itu juga menunjukkan sifat Allah yang melebihi, bahwa dia bisa mengontrol situasi, mengontrol suasana, mengontrol keadaan apapun yang sedang dihadapi oleh Ezra. Jadi itu pujian tentang sifat-sifat Allah yang maha dan maha gitu ya. Maha kuasa, maha tinggi, maha besar. Ya. Oke, jadi ada 4 hal yang sudah kita dapatkan dari ayat 27 sampai 28 ini ya, terkait kebesaran Tuhan gitu. Ketika Tuhan menggerakkan hati raja, Tuhan juga memakai bangsa lain juga menyemarakkan. Kalau di versi AYT nanti Bapak bisa lihat di sana kata memperindah gitu ya, memperindah bait Tuhan di Yerusalem. Terus ada tadi yang sudah dijelaskan juga, Tuhan membuat raja itu mengasihi Ezra dan juga penasihat-penasihatnya, dan yang terakhir Tuhan melindungi Ezra itu. Nah, dari ayat 2 ayat ini, apa nih komitmen Ezra yang dilakukan kepada bangsa Israel? Dari ayat 28 ini. Ya, mungkin bisa ke Pak Martin. Ya. Kata-katanya mana aku menguatkan hatiku gitu ya. Jadi ini membuat Ezra semakin kuat gitu ya, untuk dia melaksanakan tugas untuk kembali ke Israel, ke Yehuda ya, untuk memimpin dan mengajak orang-orang untuk berangkat pulang gitu ya, ke komitmen dia untuk sungguh-sungguh kembali dan mengajarkan Taurat Allah gitu ke Israel. Ya, itu dari saya sih. Terus terang ini kata menguatkan hatiku ini saya sangat jadi berkat banget buat saya gitu di sini, menguatkan hatiku. Iya. Tapi itu aplikasinya sih nanti. Mau tambahkan? Sorry. Iya. Mau tambahkan? Sebenarnya setuju sih, cuman ya aku juga ketika melihat komitmen ini kayak apa yang sudah dilakukan atau dipelajari Ezra itu, dia berkomitmen untuk menguatkan hati, menghimpun orang Israel gitu, atau beberapa pemimpin untuk pulang bersama-sama dengan dia. Itu yang di ayat 28 ini menjadi komitmen dari Ezra. Ya, ini mengingatkan aku pelajaran IDK, identitas di dalam Kristus ya. Ketika kita melihat kebenaran Allah dan kita membaca, ini kan Ezra tadi sedang mengakui kebenaran Allah, bahwa dia di atas raja, bahwa dia di atas semua situasi, bahwa dia di atas segalanya gitu, yang maha-maha itu. Maka sekarang aku mau gitu ya, menguatkan hatiku. Jadi ketika kita melihat kebenaran Allah, maka kita punya confidence, kita punya rasa percaya gitu. Dan saya berani menguatkan hati bukan karena saya merasa ini mampu, tapi karena saya melihat Tuhan.
Tuhan yang maha besar, Tuhan yang maha segalanya itu, maka sekarang aku berani gitu ya. Aku menguatkan hatiku. Aku menguatkan hatiku bukan karena self confident, bukan karena rasa percaya diri, tapi percaya kepada Allah ya. Bukan PD, tapi PA, percaya Allah. Iya, kalau self confident itu rasa percaya diri yang saya pikir digembar-gemborkan dunia ya, dan selalu kita dianggap wah gitu kalau kita punya PD. Tetapi self confidence, kita harus punya confident betul, tapi kepada Allah bukan kepada diri. Iya, ya, luar biasa banget ya dari Esra ini. Dan kalau ditutup ayat 28b dikatakan menghimpunkan atau mengumpulkan antara bangsa Israel, yaitu pemimpin untuk pulang bersama-sama. Ini kalau kita lihat nanti ke pasal-pasal selanjutnya, ini adalah strategi yang Esra susun ya. Pemimpin-pemimpin menurut baninya disusun sedemikian rupa untuk bisa itu tadi menjalankan tugas terkait bait Allah diperindah dan juga kemuliaan bangsa Israel sendiri gitu. Jadi luar biasa komitmen Israel untuk melakukan dan juga mengajarkan dan juga memimpin bangsa Israel terkait kehidupan bangsa Israel gitu. Oke. Nah, Bapak Ibu iya, Pak Martin dan juga Tere gitu. Kita sudah sampai di akhir dari penggalian kita malam hari ini tentang perjalanan Esra dan juga bangsa Israel ke tanah Yerusalem. Nah, pernahkah ini masuk kita ke pertanyaan aplikasi ya. Pernahkah Pak Martin mungkin atau Tere pernah berkomitmen untuk meneliti Taurat Tuhan, dan apakah menemukan tantangan gitu ketika meneliti Taurat Tuhan tersebut? Mungkin bisa sharing nih. Ini udah masuk pelajaran dan aplikasi. Mungkin dari Tere dulu. Iya, kalau dibilang pernah pastinya gitu. Dalam hati itu sering berkomitmen, oh ya aku harus menggali firman Tuhan atau meneliti gitu. Tapi kadang kalau dari diriku sendiri rasa malas gitu. Kadang lebih mementingkan contohnya kayaknya nanti aja deh, mengulur. Kalau tantangan dari diriku sendiri mengulur waktu gitu. Tunggu nanti. Pada akhirnya jadi kelupaan dan hanya sekedar membaca gitu. Makanya ketika membaca Nehemia ini sebenarnya saya sendiri seperti menampar diri saya sendiri atau juga memperingatkan diri saya sendiri, ternyata sudah sangat lalai gitu untuk meneliti firman Tuhan. Kebanyakan dan seringnya itu hanya sekedar membaca, dan kalaupun mencari tahu ya langsung lari ke internet atau apa, nggak benar-benar menggali sendiri dulu gitu. Itu yang sering menjadi tantangannya. Ya, jadi sekarang mau seperti Esra ya, supaya jadi ahli nanti. Ahli kita. Apakah Pak Martin juga sepakat nih, atau beda? Iya. Ya mungkin kalau tadi yang di ayat berapa 10 itu ya bukan hanya meneliti ya, tapi melakukan dan mengajar itu juga gitu ya. Itu sesuatu yang sulit dalam arti komitmen gitu ya, untuk kita setia bukan hanya meneliti dan melakukan apa yang Tuhan percayakan kepada kita, untuk tugaskan kepada kita. Itu susah banget. Cuman saya belajar di sini bahwa ternyata Allah yang memulai segala sesuatu, Allah juga akan memungkinkan dan memampukan dan menyelesaikan gitu ya. Ini kan dari berapa tahun ya, maksudnya berapa, dari 70 tahun kemudian setelah pembuangan, terus ada, kalau baca pengantarnya gitu ya, ada jarak lagi 60 tahun lagi. Kadang-kadang kita dalam pelayanan, artinya meneliti dan melakukannya itu pasti ada capek gitu ya. Kadang-kadang pembangunan ini pun pembangunan tembok ini pun waktu Zerubabel itu kan juga banyak tantangan gitu ya, banyak. Tapi Allah bisa, kalau Allah yang memulai, Allah akan memakai segala cara untuk kita, menolong kita, menguatkan kita tadi katanya gitu ya. Bahkan memakai orang yang belum percaya seperti Raja Artasasta untuk membuat rencananya berhasil dan menguatkan kita untuk kita tetap komitmen melaksanakan tugas itu gitu ya. Jadi Allah memulai, kemudian dia nggak pernah meninggalkan kita sendiri berusaha, tapi Allah memfasilitasi juga, memungkinkan, dan pada akhirnya rencana Allah
dengan memakai kita dan kesetiaan kita untuk dunia bisa untuk rencana Allah untuk keselamatan manusia tetap bisa terlaksana gitu ya. Komitmen itu yang susah, itu dari saya. Gitu. Oke. Berarti malam hari ini belajar komitmen lagi ya Pak ya? Iya. Ya walaupun Iya. cuma Ezra ini belajar banyak sebenarnya. Gimana Pak? Belajar banyak walaupun cuma betul. pasal 1 Ezra. Oh. Oke, aplikasinya nih sekarang. Aplikasi apa yang ingin dilakukan ini? Aplikasinya ini harus bersifat praktis nih. Jadi nggak ngawang-ngawang, tapi apa yang bisa saya lakukan setelah ini, setelah belajar dari 4 ayat yang sudah kita pelajari malam hari ini. Ya, balik lagi ke Tere ya. Iya, kalau aplikasinya ya saya akan meneliti firman Tuhan gitu. Jadi nggak hanya sekedar membaca gitu, benar-benar memberikan waktu untuk mencari tahu gitu apa yang Tuhan inginkan gitu ketika membaca ayat atau membaca pasal dari yang dipelajari saat itu. Khususnya kan kayak di kantor sebenarnya juga ada PA gitu, tapi seringkali ya baca aja dulu tapi nggak benar-benar menelitinya gitu. Jadi dari sini aplikasinya harus meneliti firman Tuhan, nggak hanya sekedar membaca. Tuh, kalau dibilang melakukannya, yang lanjutan dari yang ayat 10 itu, melakukan dan mengajarkan, nah di situ saya masih terus berjuang, karena kadang masih takut salah gitu ketika menyampaikan ke orang lain gitu. Ya kayak yang bilang tadi, jangan sampai apa yang kita ajarkan itu jadi menyesatkan gitu. Jadi dimulai dari diri saya sendiri dulu, benar-benar meneliti firman Tuhan itu supaya menyampaikan juga nggak salah. Ya, jadi saya punya nasihat, kalau meneliti sendiri sering malas. Nah, tapi kalau dengan orang banyak itu akan menolong, memberi semangat. Jadi ditambah satu, sendiri dan sama teman-teman. Nanti akan semangat, malasnya mungkin akan sedikit berkurang. Setuju. Seperti ikut ayo PA ini ya Pak ya, ikut Alkitab nih ya. Iya. Oke, dari Pak Martin gimana Pak aplikasinya? Iya betul. Balik lagi yang tadi ya. Jadi untuk mengikut Tuhan dan setia itu diawali memang dari Alkitab semuanya, gitu ya. Untuk kita belajar dan kita setia itu semua mulainya dari Alkitab. Kita mau tahu tentang apapun tentang kehendak Tuhan ya dari Alkitab. Dan ya kita harus belajar tentang Alkitab itu, mau nggak mau kita harus teliti Alkitab itu. Ya, untuk bisa hidup benar pun seperti Ezra, ya itu kan dia juga mulainya dari Alkitab. Jadi ya mau nggak mau kita mesti kembali ke Alkitab. Ya, itu juga mesti dipaksa. Saya juga kadang-kadang mesti dipaksa untuk belajar Alkitab. Ya kalau kita melihat Alkitab hanya sekedar buku atau buku pengetahuan, ya sering kita gagal ya. Tetapi ketika kita melihat Alkitab sebagai kebenaran Allah, kebenaran yang punya kuasa, wah itu akan mengubah semuanya. Ya, terima kasih untuk Tere dan Pak Martin yang sudah memberikan aplikasinya. Saya harap teman-teman di rumah juga membuat aplikasi nih ya. Iya. Bukan hanya Pak Martin sama Tere saja. Oke, jadi silakan Rizky membuat aplikasi juga ya. Oke, udah ada tanggapan di sini Bu dari teman-teman yang sudah bergabung malam hari ini terkait ayat-ayat yang sudah digali. Oh, ini dari pertanyaan Pak Mansur. Oh iya, Pak Mansur. Kenapa kok kata Tuhan huruf besar dan mengapa ada kata Allah juga? Apa yang menjadi penyampaian dari kata Tuhan pakai huruf besar dan ditambah juga ada kata Allah? Wah, sudah kata nih kita. Iya, ini udah dijawab sama Re ya. Oh, iya. Di bawah. Tuhan huruf besar, huruf kapital, semua itu merujuk pada nama Allah, Allah Israel yang bernama, nama Allah. Bernama Tuhan. Kalau dalam bahasa aslinya ditulis YHWH, kalau Allah lebih kepada personal atau pribadinya. Ya, Pak Mansur ini kalau kita teruskan nanti bisa OT ya. Jadi kita kasih yang versi pendeknya saja. Di dalam bahasa Ibrani itu ada beberapa kata untuk menyebutkan tentang Allah. Nah, kenapa dibedakan dalam bahasa Indonesia pakai huruf besar, huruf kecil, Allah gitu ya. Ada Allah, ada Tuhan Allah gitu ya. Itu
karena perbedaan itu Pak. Jadi ada Elohim, ada Adonai, juga ada Allah YHWH. Jadi itu beda-beda semua. Karena itu dalam penulisan bahasa Indonesia dibedakan dengan pemakaian huruf besar, huruf kecil. Nah itu aja ya. Nanti Bapak cari sendiri kelanjutannya. Oke, kiranya bisa menolong Pak Mansur. Ada tanggapan dari Rizky, sangat kagum dengan Ezra. Semua yang telah dilakukan Ezra tidak membuat bermegah diri, namun Ezra percaya semua adalah dari Tuhan. Amin. Ya, dia tokoh yang cukup sangat rendah hati, gitu, dari kemauannya untuk ditopang oleh Tuhan. Bulani, ketika kita telah melihat kebenaran Allah dan kita berani memberitakan kebenaran itu ke orang-orang yang pemahaman firman-Nya cetek alias dangkal, kadang malah saya dibilang sok merasa benar. Bagaimana meresponinya? Apakah mau menolong menjawab Pak Martin atau Kak Tere? Apa ya bilangnya? Silakan. Maksudnya apa? Boleh diulang. Kalau kita mengajarkan kepada orang lain, malah kita sering dibilang sok gitu. Sok merasa benar. Nah, gimana tuh kita meresponnya? Itu sih kalau dari saya tergantung dari kitanya, maksudnya motivasi kita gitu ya. Kalau kita motivasinya bukan untuk diri sendiri, orang lain sih bisa anggap apa aja, karena kita nggak bisa mengontrol apa yang orang anggap ya. Tapi yang penting dari kita, apakah kita sungguh-sungguh mau melayani atau ada maksud lain dari kita gitu ya. Yang penting kita, kalau kita emang sungguh-sungguh untuk melayani, untuk memuliakan Tuhan, nggak apa-apa. Kalau orang lain mau anggap seperti apa, kita juga nggak bisa tahu kan, terserah dia. Yang penting kitanya sendiri melakukan yang benar gitu. Ya, setuju banget Pak Martin. Jadi Bulani sudah dijawab Pak Martin ya, saya juga setuju. Oke, sepertinya udah nggak ada tanggapan Bu dari teman-teman lain yang sudah bergabung hari ini, dan waktu juga sudah menunjukkan 20.30 lebih, dan tidak terasa waktu kebersamaan kita untuk menggali 4 ayat masihan, belum 1 pasal, tetapi kiranya ini juga boleh menjadi satu renungan yang bisa kita gumuli sama-sama ya terkait kehidupan kita dalam meneliti Taurat Tuhan seperti yang Ezra lakukan bagi bangsa Israel dan ditolong oleh perlindungan Tuhan. Terima kasih Pak Martin, terima kasih Tere yang sudah bergabung malam hari ini. Sampai ketemu, kiranya dalam kesempatan lain bisa jadi guest lagi. Ya, terima kasih Pak Martin untuk pelajaran yang kita bisa dapat hari ini dari apa yang sudah kita bahas bersama-sama. Tadi saya belajar dari Pak Martin bagaimana Tuhan begitu luar biasa ya untuk mengatur segala sesuatunya, dan kita bisa melihat Ezra menyerahkan seluruh hidupnya kepada firman Tuhan, meneliti firman Tuhan, karena itu adalah awal mula dari bagaimana kita memulai hidup kita ya, dengan percaya akan kebenaran firman Tuhan dan melakukannya. Dan dari Tere saya juga belajar bagaimana kita mempraktekkan ya apa yang Tuhan sudah berikan pada kita. Berani dulu dengan meneliti, harapannya bukan cuma berhenti di meneliti ya Tere ya, kita akan teruskan dengan melakukan dan juga untuk mengajarkannya. Walaupun kelihatannya susah Tere, tetapi saya yakin ketika kita sudah meneliti firman Tuhan, nanti Tuhan sendiri akan memberikan kita keberanian untuk melakukan dan juga untuk mengajarkannya kepada orang lain. Ya. Iya. Malam hari ini kiranya ini juga dibawa berkat baru ya bagi teman-teman yang hadir pada malam hari ini. Terima kasih juga untuk kehadiran teman-teman. Oke. Demikian acara AYOPA kita pada malam hari ini. Sekali lagi terima kasih Pak Martin, Kak Tere, dan juga seluruh sahabat Sabda yang sudah bergabung bersama-sama dengan kita. Kita akan tutup di dalam doa. Saya minta kesediaan Pak Martin bisa menutup di dalam doa, Pak. Ya, mari kita berdoa. Selamat malam Bapak di surga, kami bersyukur untuk kesempatan ini. Kami boleh belajar dari firman Tuhan, untuk khususnya kitab Ezra. Ajar kami untuk sungguh-sungguh mau mempelajari firman-Mu, Alkitab, dan kami boleh belajar kebenaran-Mu dan juga melakukannya, dan juga boleh membagikannya bagi orang lain. Terima kasih untuk Sabda yang boleh memfasilitasi kami. Kiranya berkat-Mu terus bagi Sabda dan semua pengerja di Sabda ya Bapa di surga. Dan Kau memakai Sabda dengan lebih heran lagi menjadi berkat bagi banyak orang.
Terima kasih ya Bapak, inilah doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, selamat malam Malam. teman-teman semua. Sampai ketemu minggu depan. Dan semalam Ayo PA. Salam Ayo PA. Thank you Pak Martin. Thank you Sama-sama. Tere. Selamat istirahat Pak. Di sana Ibu udah Julia. 10:11 ya. Iya. Ya. Saya harap tidur nyenyak malam hari ini karena firman yang sudah kita makan kenyang. Amin. Oke, sama-sama. Makasih banyak. Oke, bye. Jika nanti ingin menjadi guest di waktu berikutnya, silakan Ya. kontak kita, silakan DM, silakan bisa kontak juga nomor-nomor dari Yayasan Lembaga Sabda. Kita akan dengan senang hati kalau ada teman-teman yang ingin juga gabung live dalam PA online bareng kita. Setiap minggu hari Senin 7:30 malam waktu Indonesia Barat. Ya, ajak teman-teman yang lain untuk bergabung minggu depan. Kita bahas apa nih minggu depan? Minggu depan kita libur, Bu. Oh, libur. Minggu depan ada acara spesial di Yayasan Lembaga Sabda. Ya, jadi teman-teman baca seluruh Esra ya. Dan belajar studi Alkitab sendiri di rumah. Iya, Ya, minggu depan ajak teman-teman yang lain. benar. Minggu depan kita tidak bertemu di dalam Ayo PA untuk IG Live-nya, tapi teman-teman tetap bisa baca terus kitab Esra, 10 pasal, sangat cepat sekali bisa langsung dibaca. Dan minggu depannya kita akan ketemu, yaitu tepatnya pada tanggal 31 Oktober 2022. Dan kita akan membahas kitab yang lain, Bu Yulia. Kita membahas kitab Hagai. Nah, ini masih berkesinambungan nih, karena Hagai juga cukup disebut banyak di kitab Esra ini. Jadi sebenarnya urutannya tuh Hagai dulu, lalu Esra, baru Nehemia. Tapi kita kembali nih. Tapi kiranya nanti dalam PA teman-teman juga bisa melihat susunan kronologisnya gimana. Oke, 2 minggu lagi kita ketemu untuk membahas kitab Hagai pasal 1 dan pasal 2. Wah, Ya, langsung. minggu depan kita undang teman-teman untuk ikut Iya, acara ulang tahun Sabda. Jadi bukannya nggak ada nih, tapi teman-teman harus pindah ke Zoom untuk bersama-sama merayakan ulang tahun Sabda, dan kita ada acara yang sangat spesial. Ada presentasi yang banyak banget dari staf Sabda. Jadi teman-teman harus datang minggu depan ya. iya. Jadi dari IG Live pindah ke Zoom. Silakan ya teman-teman, nanti kalau mau dapat link Zoom-nya, silakan kontak kita minggu depan, dan kita merayakan acara ulang tahun Sabda yang ke-28, tepatnya jam 5:30 sore waktu Indonesia Barat.